Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kauruh janglawing akan bahas bagaimana pengobatan lagi ya. Wayang yang saya sanepakan dengan pengobatan. Kali ini pengobatan bahasan antum kauruh janglawing adalah bahas bagaimana itu sakit kencing ya, sakit kencing ya. Sakit kencing itu disebabkan usus yang ke saluran kencing itu panas ya, terlalu panas ya. Itu disebabkan angin ya, sehingga panasnya itu di suatu tempat dan tidak merata, dan itu akan sakit sekali, bahkan bisa kencingnya itu nggak lancar, bahkan sedikit-sedikit gitu. Dan itu bisa jadi nanti karena itu tidak lancar, keluar sedikit, nanti akan saking panasnya akan ada yang mengeras dan sehingga apa bahasanya, kencing batu ya, semacam itu. Nah, ini bagaimana sarananya atau obatnya gitu misalnya ya. Obatnya itu adalah ya, kita bisa cari pegagan itu satu tekam, dan daun adas ya, adas pulasari ya. Terus setelah itu kasih gula batu ya. Kasih gula batu dan direbus ya. Direbus terus diminum sehari 2 kali. Ya. Pantangannya jangan makan yang sifatnya masih panas ya, masih panas atau pedas ya. Karena apa? Kalau panas tuh, masih panas tuh akhirnya kita membuat lemah dan jadi lemah. Satu itu, yang kedua jangan kerja terlalu berat atau ngangkat-ngangkat yang sifatnya berat ya, sifatnya masih berat. Jangan. Karena itu akan fatal, nantinya akan fatal. Nah, setelah setelah minum itu tadi sehari 2 kali yang rutin ya. Tapi kalau herbal ini kan memang reaksinya lambat. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang sekarang ini, lidah kita ini kan sudah banyak kena makanan dan minuman yang mengandung Asian ya, MSG. Sehingga obat sekarang ini kalau belum minum 2-3 kali belum ada reaksi, maka ya sabar, di situ harus sabar. Tunggu sampai kita minum 2-3 kali. Nah, setelah itu nanti sudah dapat pegagan dan daun adas ya, adas pulasari, dan dicampur gula batu itu tadi, direbus ya, direbus. Terus kita minum pelan-pelan, misalkan dalam ukuran 1 gelas, yang gelas kopi itu jangan sekaligus, kita bisa 2 kali minum. Nah, sakit kencing yang semacam ini ya, sebenarnya semua penyakit sih nggak ada yang ini ya, nggak ada istilah enteng, semua penyakit bahaya. Cuman di sini sebenarnya ada yang perlu kita pijit, urat yang di bagian perut ya sebenarnya ya. Cuman ini harus ahlinya, kalau tanpa ahlinya ya sulit gitu. Tapi insya Allah dengan daun itu yang ramuan yang saya bilang sudah cukup. Cuma ini istilahnya saya bicara kalau misalkan minum udah 2-3 kali belum ada perubahan ya, di situ coba yang di bawah pusar kamu pijit urat-urat mana yang ada yang keras, di situ dilemesin uratnya ya, dilemesin dengan cara diurut pelan-pelan ya, dilemesin seperti itu. Itulah penyakit kencing yang saya bahas. Lalu
bagaimana sanepa dengan wayangnya? Misalkan apakah ada ini hubungannya dengan wayang? Ada. Saluran kencing ini itu adalah hubungannya, wayangnya adalah Anoman. Tentu kalau sudah ada Anoman di situ pasti ada Krishna, gitu ya. Terus kalau udah bicara mantap, pantangan, makanan, semua tentu wayangnya adalah Gatotkaca. Sering yang saya utarakan, artinya makan dan minum kita harus teratur, termasuk pantangan yang saya sebutkan tadi. Itulah pantangan-pantangan yang harus Gatotkaca kuasai agar kita tidak kena penyakit ini. Dan Anoman pun harus bermeditasi, bertafakur agar hormonnya menjadi bagus dan bisa nendang. Dan terus hawa panas yang ada di dalam rempelo itu dan di usus tadi bisa tersiram dengan air yang membantu untuk menjadikan, yang mendorong si Anoman dapat tadi. Artinya air sebelum menjadi hormon itu yang akan mendorong sifat panas yang ada di dalam usus kita. Nah gitu. Nah setelah Anoman sudah berjalan dengan baik, Krishna sudah perintah, dan Gatotkaca sudah menuruti pandangannya, dan apa yang harus dia makan dia tahu, dan apa yang dia harus dia minum tahu, maka dalam 2-3 hari insya Allah itu akan lerap penyakit yang kencing tadi. Itulah sanepa wayang yang sambungannya dengan penyakit kencing. Kalau kalian dapat musibah macam ini, kalian harus sabar, dan kalian bisa lihat lagi di sanepa wayang Ujang Rawing. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.